Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala mu'allif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Safinatun Najah, fasal tentang memandikan jenazah atau mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, aqalul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Wa akmaluhu ayyasila sawataihi wa ayyuzilal qadara min anfihi wa ayyudi'uhu wa ayyadluka bidanihi bisadri wa ayyasubbal ma'a alaihi thalathan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, aqalul ghusli, adapun paling sedikitnya membasuh, ta'mimu adalah meratakan, badanihi dengan badannya, bilma'i dengan air, wa akmaluhu dan adapun paling sempurnanya, ayasila membasuh, sawataihi auratnya, wa ayyuzila dan harus menghilangkan, al-qadara kotoran, min anfihi dari hidungnya, wa ayyudi'uhu dan harus mewudukannya, wa ayyadluka dan harus mencampur, badanihi pada badannya, bisadri dengan daun bidara, wa yasubba dan menyiram, al-ma'ah pada air, alaihi atas mayit atau jenazah, salasan 3 kali. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang memandikan mayat atau jenazah.
Dalam memandikan jenazah atau mayit ini ada dua cara, yaitu cara pertama paling minimal dan yang kedua adalah paling sempurna. Yang pertama paling minimal atau paling sedikit memandikan mayit atau jenazah adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua yaitu paling sempurna. Paling sempurnanya memandikan jenazah adalah yang pertama membersihkan auratnya, yaitu membersihkan kubul dan duburnya. Kemudian yang kedua membuang kotoran pada hidungnya. Kemudian yang ketiga adalah mewudukan jenazah atau mayit. Kemudian yang nomor 4 adalah memandikan dengan daun bidara. Kemudian yang nomor 5 menyiramkan air kepada mayit atau jenazah sebanyak 3 kali. Paling minimal memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah minimal hanya meratakan air ke seluruh tubuhnya 1 kali, karena orang hidup saja hanya diwajibkan meratakan air ke seluruh tubuh 1 kali saat mandi besar, apalagi memandikan jenazah. Sebelum memandikan tidak disyaratkan menghilangkan najis terlebih dahulu dari tubuh mayat. Memandikan jenazah atau mayat bisa dianggap cukup hanya dengan 1 kali basuhan air yang meratai tubuhnya. Jika basuhan 1 kali tersebut sudah membersihkan tubuhnya. Jika belum bisa membersihkannya, maka wajib menambahi basuhan berikutnya hingga tubuhnya menjadi bersih. Disunahkan juga untuk mengganjilkan hitungan basuhan air jika tubuh mayat dapat bersih dengan basuhan genap. Dalam memandikan jenazah diwajibkan melibatkan perbuatan kita. Artinya kita benar-benar memandikannya secara nyata, sekalipun mayat tersebut adalah orang kafir atau belum mukallaf. Jadi apabila mayat terbasuh air sebab ia mati tenggelam atau dimandikan oleh malaikat, maka demikian ini belum menggugurkan kewajiban memandikan yang dibebankan atas kita. Apabila mayat dimandikan oleh makhluk jin, atau apabila ia bisa mandi sendiri karena mendapat karomah dari Allah, sebagaimana yang terjadi pada mayat Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita melalui perantaranya. Maka demikian itu sudah mencukupi. Artinya sudah menggugurkan kewajiban memandikan yang dibebankan atas kita. Begitu juga apabila mayat dimandikan oleh mayat lainnya karena diberi suatu karomah, maka demikian ini sudah mencukupi. Orang junub tidak dimakruhkan memandikan jenazah. Kemudian ghusil, orang yang memandikan jenazah tidak wajib berniat memandikan, karena tujuan dari memandikan jenazah sendiri adalah nadhofah atau membersihkan. Sedangkan nadhofah tidak diharuskan tergantung pada niat, tapi ia disunahkan berniat memandikan demi tujuan keluar dari perbedaan pendapat ulama. Jadi ghusil atau orang yang memandikan jenazah itu berniat dengan nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti. Aku berniat memandikan jenazah ini. Apabila mayat sulit dimandikan karena tidak ada air, atau semisal mayat mati karena terbakar atau terracuni yang andaikan dimandikan maka tubuhnya akan rusak dan terlepas, maka mayat
hanya cukup ditayamumi. Ketika mayit adalah laki-laki, maka yang lebih utama untuk memandikannya adalah laki-laki juga. Dan ketika mayit adalah perempuan, maka yang lebih utama untuk memandikannya adalah perempuan. Laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan halalnya, seperti istri yang bukan ditalak roji dan budak amat, selama budak amah tersebut bukan budak amah yang dinikahi, tidak sedang mengalami masa iddah, dan tidak sedang menjalani masa istibroh. Istri yang bukan ditalak roj'i boleh memandikan suaminya meskipun ia telah menikah dengan orang lain. Semisal ia melahirkan kandungan setelah suami pertamanya meninggal dunia, kemudian ia menikah dengan laki-laki lain, maka baginya diperbolehkan memandikan jenazah suami pertamanya dan meminta tolong kepada suami keduanya karena masih adanya hak zaujiyah atau hak atas dasar hubungan nikah, tapi tanpa istri itu menyentuh kulit suami keduanya dan tanpa suami keduanya itu menyentuh istrinya agar masing-masing wudunya tidak batal. Kemudian cara yang kedua yaitu paling sempurnanya memandikan jenazah. Cara lengkap dalam memandikan jenazah, seorang ghusil atau orang yang memandikan membasuh kubul dan dubur mayat dengan kain yang diikat-ikatkan pada tangan kirinya dan ia membersihkan kotoran dari hidung mayat. Setelah itu, ia mewudukan mayat sebelum dimandikan dengan cara sebagaimana mandinya orang yang masih hidup, disertai mengkumurkan dan mengistinsyakan 3 kali. Tapi ghusil sedikit menundukkan kepala mayat agar air tidak masuk ke dalam perut. Ghusil menggosok tubuh mayat dengan asidr atau selainnya, semisal sabun, daun bidara, dan sebagainya. Setelah itu, ghusil menuangkan air pada tubuh mayat sebanyak 3 kali. Kesunahannya adalah bahwa air basuhan pertama disertai dengan semisal sidr. Air basuhan kedua berupa air murni yang membersihkan sidr tersebut, dan air basuhan ketiga berupa air murni dengan sedikit campuran kapur barus, sekiranya kapur barus tersebut tidak sampai merubah sifat-sifat air, karena bau kapur barus berfungsi untuk menjaga jasad mayat dari binatang melata. Dimakruhkan tidak menggunakan kapur barus dalam basuhan. Itulah tadi penjelasan dari pasal tentang memandikan mayat. Semoga bermanfaat. Al-Fakir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.